Halo warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini akhir pekan edisi Minggu kedua Juli 2025. Kami hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk mengisi akhir pekan Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan yang menjadi sorotan dalam sepekan berikut ini. Festival Jakarta Great Sale 2025 mencapai sukses besar. Gelaran belanja tahunan ini berhasil membukukan transaksi hingga 15,9 triliun rupiah. Angka ini melebihi target awal yang ditetapkan, yaitu 15,5 triliun rupiah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengapresiasi capaian tersebut sebagai indikator pertumbuhan ekonomi Jakarta yang solid dan tangguh. Evaluasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian kota Jakarta di masa depan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong penggunaan transportasi umum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan wajib menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu ini harus dipatuhi. Pramono bahkan akan memberikan tindakan tegas kepada ASN yang kedapatan membawa kendaraan pribadi dan memarkirkan di sekitar area perkantoran. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan menjadikan ASN contoh bagi masyarakat dalam penggunaan transportasi massal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perpanjangan kerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi terkait tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang. Dalam kerjasama ini, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen untuk bersinergi dalam pembangunan flyover, park and ride di Kota Bekasi. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini edisi akhir pekan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memanfaatkan integrasi 3 taman untuk membuat jogging track terpanjang di Jakarta. Tidak hanya untuk memperindah kota, nantinya kawasan ini bisa menjadi landmark baru sebagai taman utama ASEAN. Program pengoperasian Taman 24 Jam dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Kini Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akan mengintegrasikan Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggabungan taman dengan luas total 6,5 hektar ini tidak hanya menyediakan area rekreasi yang lebih luas, tetapi juga dapat berkontribusi dalam memperbaiki masalah banjir di wilayah sekitar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menyiapkan jogging track terpanjang di area taman. Salah satu yang akan dilakukan dalam bulan ini adalah 3 taman yang kita gabungkan, yaitu Taman Leuser, Ayodhya sama Langsat. Mudah-mudahan pembangunan taman ini sekaligus memperbaiki ekosistem aliran air yang di sana ada banjir, sehingga dengan demikian mudah-mudahan dalam akhir tahun Desember di tahun 2025 ini saya bisa meresmikan penggabungan taman itu sekaligus membuat salah satu jogging track yang paling panjang karena luasnya 6,5 hektar. Revitalisasi taman ini juga mewujudkan visi Gubernur Pramono yang ingin menjadikannya taman utama ASEAN. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi para siswa sekolah Jakarta yang menjuarai kompetisi School Reinventing Cities tahun 2025. Kompetisi ini merupakan inisiatif global yang mendorong generasi muda untuk merancang kota yang lebih hijau, sehat, dan inklusif. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi para siswa sekolah Jakarta yang menjuarai kompetisi School Reinventing Cities tahun 2025. Kompetisi ini merupakan inisiatif global yang mendorong generasi muda untuk merancang kota yang lebih hijau, sehat, dan inklusif.
Kompetisi School Reinventing Cities ini merupakan bagian dari inisiatif global yang diselenggarakan oleh C40 Cities, bekerjasama dengan Minecraft Education. Kompetisi ini mengajak pelajar untuk menyampaikan gagasan membangun kota berkelanjutan melalui video kreatif dan visualisasi rancangan berbasis Minecraft. Pada tahun ini, kompetisi dilaksanakan di 5 kota dunia, yakni Sewanee, Afrika Selatan, New York City, Mexico City, Amman, dan Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan apresiasinya terhadap ide-ide luar biasa yang diajukan para peserta, mulai dari jenjang sekolah dasar, SMP, hingga sekolah menengah atas. Terpilihnya Jakarta sebagai salah satu kota penyelenggara semakin menegaskan bahwa Jakarta layak bersaing dengan kota global lain. Jadi ini menunjukkan bahwa Jakarta sebagai bagian dari kota global sekarang ini memang karena kita secara terus-menerus berkampanye untuk ini. Tadi kita telah melihat hasilnya luar biasa. Menurut saya anak umur SD sudah bisa membuat seperti itu, SMP maupun SLTA. Sehingga dengan demikian inilah yang akan saya minta untuk diteruskan, karena ini merupakan sebuah tradisi yang baik, membuat anak-anak tidak hanya asik dengan gadgetnya, tetapi juga mereka melakukan inovasi untuk membuat video dilombakan. Kompetisi ini media pembelajaran lintas generasi yang menghubungkan anak-anak dengan tatanan nyata kota, menjembatani mimpi dengan perencanaan, dan menanamkan rasa memiliki terhadap ruang publik bersama. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta yang bisa jadi rekomendasi untuk mengisi akhir pekan Anda. Unit Pengelola Angkutan Perairan Dinas Perhubungan DKI Jakarta kini menyediakan layanan kapal wisata dari Pelabuhan Muara Angke menuju Pulau Cipir, Pulau Onrus, dan Pulau Bidadari. Harga tiket kapal adalah Rp49.000, termasuk biaya peron, asuransi, dan administrasi. Untuk retribusi masuk pulau, Rp30.000 ke Pulau Cipir dan Onrus, serta Rp100.000 ke Pulau Bidadari. Tersedia 2 trip perjalanan dengan keberangkatan pukul 8 pagi dan 10 pagi. Ayo dapatkan tiketnya sekarang juga melalui aplikasi Jaket Boat yang bisa diunduh di Play Store. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.